Suku Sunda adalah suku yang mendiami Pulau Jawa bagian barat. Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa, kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat dan sekitar 3 juta jiwa hidup di provinsi lain. Dari antara mereka, penduduk kota mencapai 34,51%, suatu jumlah yang cukup berarti yang dapat dijangkau dengan berbagai media. Pada abad ke-20, teori Oppenheimer menyatakan induk sejarah adalah Sundaland, yang melahirkan peradaban besar di dunia. Sunda merupakan kebudayaan masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah barat Pulau Jawa. Sebagai suatu suku, bangsa Sunda merupakan cikal bakal berdirinya peradaban di Nusantara. Butuh rujukan. Dimulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Salakanagara dan Tarumanegara sampai ke Galuh, Pakuan Pajajaran, dan Sumedang Larang. Kata Sunda artinya bagus, baik, putih, bersih, cemerlang, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, butuh rujukan. Orang Sunda diyakini memiliki etos, watak, karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak karakter Sunda yang dimaksud adalah cager, sehat, bager, baik, benar, singer, terampil, dan pinter, pandai, cerdas, yang sudah ada sejak zaman Salakanagara tahun 150 sampai ke Sumedang Larang abad ke-17, telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun. Suku Sunda tidak seperti kebanyakan suku yang lain. Suku Sunda tidak memiliki mitos tentang penciptaan atau catatan mitos-mitos lain yang menjelaskan asal mula suku ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka datang, juga bagaimana mereka menetap di Jawa Barat. Agaknya pada abad-abad pertama Masehi, sekelompok kecil suku Sunda menjelajahi hutan-hutan pegunungan dan melakukan budaya tebas bakar untuk membuka hutan. Semua mitos paling awal mengatakan bahwa orang Sunda lebih sebagai pekerja-pekerja di ladang daripada petani padi. Kepercayaan mereka membentuk fondasi dari apa yang kini disebut sebagai agama asli orang Sunda. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti seperti apa kepercayaan tersebut, tetapi petunjuk yang terbaik ditemukan dalam puisi-puisi epik kuno, Wawacan, dan di antara suku Baduy yang terpencil. Suku Baduy menyebut agama mereka sebagai Sunda Wiwitan, orang Sunda yang paling mula-mula. Bukan hanya suku Baduy yang hampir bebas sama sekali dari elemen-elemen Islam, tetapi suku Sunda juga memperlihatkan karakteristik Hindu yang sedikit sekali. Beberapa kata dalam bahasa Sanskerta dan Hindu yang berhubungan dengan mitos masih tetap ada. Dalam monografnya, Robert Wessing mengutip beberapa sumber yang menunjukkan suku Sunda secara umum. The Indian belief system did not totally displace the indigenous beliefs, even at the court centers. Berdasarkan pada sistem tabu, agama suku Baduy bersifat animistik. Mereka percaya bahwa roh-roh yang menghuni batu-batu, pepohonan, sungai, dan objek tidak bernyawa lainnya. Roh-roh tersebut melakukan hal-hal yang baik maupun jahat, tergantung pada ketaatan seseorang kepada sistem tabu tersebut. Ribuan kepercayaan tabu digunakan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Kerajaan-kerajaan besar bangkit di Jawa Tengah dan Jawa Timur namun hanya sedikit yang berubah di antara suku Sunda. Walaupun terbatas, pengaruh Hindu di antara orang-orang Sunda tidak sekuat pengaruhnya seperti di antara orang-orang Jawa. Kendatipun demikian, sebagaimana tidak berartinya Jawa Barat, orang Sunda memiliki raja pada zaman Airlangga di Jawa Timur, kira-kira tahun 1020. Tetapi raja-raja Sunda semakin berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa yang besar. Kertanegara, tahun 1268-92, adalah Raja Jawa pada akhir periode Hindu di Indonesia. Setelah pemerintahan Kertanegara, Raja-Raja Majapahit memerintah hingga tahun 1478, tetapi mereka tidak penting lagi setelah tahun 1389. Namun, pengaruh Jawa ini berlangsung terus dan memperdalam pengaruh Hinduisme terhadap orang Sunda. Puncaknya adalah ketika Tanah Parahyangan jatuh ke dalam kekuasaan Mataram Islam yang kala itu dipimpin Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pengaruh budaya Jawa terhadap Sunda sangat terasa. Mulai dari bahasa Sunda yang sebelumnya egaliter menjadi bahasa yang mengenal tingkatan bahasa. Seni budaya seperti wayang golek diadaptasi dari kesenian wayang kulit dari Jawa.
Bersamaan dengan itu pula sejak Mataram menguasai Parahyangan gamelan masuk tanah Pasundan. Selain itu masih banyak lagi bukti pengaruh budaya Jawa seperti baju tradisional Sunda dalam pernikahan, del. Yang menonjol dalam sejarah orang Sunda adalah hubungan mereka dengan kelompok-kelompok lain. Orang Sunda hanya memiliki sedikit karakteristik dalam sejarah mereka sendiri. Ayep Rosidi menguraikan 5 rintangan yang menjadi alasan sulitnya mendefinisikan karakter orang Sunda. Di antaranya, ia memberikan contoh orang Jawa sebagai satu kelompok orang yang memiliki identitas jelas bertolak belakang dengan orang-orang Sunda yang kurang dalam hal ini. Secara historis, orang Sunda tidak memainkan suatu peranan penting dalam urusan-urusan nasional. Beberapa peristiwa yang sangat penting telah terjadi di Jawa Barat, namun biasanya peristiwa-peristiwa tersebut bukanlah kejadian yang memiliki karakteristik Sunda. Hanya sedikit orang Sunda yang menjadi pemimpin, baik dalam hal konsepsi maupun implementasi dalam aktivitas-aktivitas nasional. Memang banyak orang Sunda yang dilibatkan dalam berbagai peristiwa pada abad ke-20, namun secara statistik dikatakan mereka tidak begitu berperan. Pada abad ini, sejarah orang Sunda pada hakikat merupakan sejarah orang Jawa. Pada tahun 1333, hadir kerajaan Pajajaran di dekat kota Bogor sekarang. Menurut sudut pandang dari kerajaan Majapahit, kerajaan ini dikalahkan oleh kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Perdana Menterinya yang terkenal, Gajah Mada. Menurut cerita romantik Kidung Sunda, Putri Sunda hendak dinikahkan dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit, namun Gajah Mada menentang pernikahan ini dan setelah orang-orang Sunda berkumpul untuk acara pernikahan, ia mengubah persyaratan. Ketika raja dan para bangsawan Sunda mendengar bahwa sang putri hanya akan menjadi selir dan tidak akan ada pernikahan seperti yang telah dijanjikan, mereka berperang melawan banyak rintangan tersebut hingga semuanya mati akibat dari jumlah pasukan yang tidak imbang. Pasukan Sunda yang dikirim hanyalah pengawal rombongan pengantin. Meski permusuhan antara Sunda dan Jawa berlangsung selama bertahun-tahun setelah episode ini, tetapi pengaruh yang diberikan oleh orang Jawa tidak pernah berkurang terhadap orang Sunda. Hingga saat ini, kerajaan Pajajaran dianggap sebagai kerajaan Sunda tertua. Sungguh pun kerajaan ini hanya berlangsung selama tahun-tahun 1482 sampai tahun 1579. Banyak kegiatan dari para bangsawannya dikemas dalam legenda. Siliwangi, Raja Hindu Pajajaran, digulingkan oleh komplotan antara kelompok Muslim Banten, Cirebon, dan Demak dalam persekongkolan dengan keponakannya sendiri. Dengan jatuhnya Siliwangi, Islam mengambil alih kendali atas sebagian besar wilayah Jawa Barat. Faktor kunci keberhasilan Islam adalah kemajuan kerajaan Demak dari Jawa Timur ke Jawa Barat sebelum tahun 1540. Dari sebelah timur menuju ke barat, Islam menembus hingga ke Priangan, dataran tinggi bagian tengah, dan mencapai seluruh Sunda.